Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Huda Nairul Amanah dari kelas Akuntansi 2D dengan NIM 2021121153. Di sini saya akan menyampaikan kasus tentang pencabulan di bawah umur. Ada 3 persoalan. Yang pertama, termasuk ke dalam dimensi moral apakah permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan? Jelaskan. Yang kedua, apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut? Cari informasi tentang perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jelaskan. Yang ketiga, menurut Anda, apakah yang perlu Anda lakukan di kemudian hari agar terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan? Mari kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, termasuk ke dalam dimensi moral apakah permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan? Jelaskan. Penjelasannya, kasus pencabulan di bawah umur termasuk dalam dimensi moral etika dan kesusilaan. Karena pencabulan tersebut salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di sini tidak hanya dewasa, tetapi banyak pula anak-anak dan kejahatan yang sangat merugikan korban. Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau merasa malu kepada keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, yang kedua, apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut? Penjelasannya, setiap peraturan yang dibuat seharusnya sudah menjadi pertimbangan guna untuk melindungi rakyat Indonesia. Menurut saya, kalau hanya peraturan itu dapat menjamin perlindungan saja, sebelum rakyatnya sendiri tidak melakukannya dalam masalah kasus pencabulan. Jadi, untuk itu, peraturan perlindungan itu hanya menjamin, dan setelah ada kasus itu, berganti menjadi hukuman dalam undang-undang. Nomor berapa yang harus diberikan pada pihak yang tersangka. Adapun Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Hukum pidana di Indonesia telah menetapkan hukuman maksimal penjara 9 tahun. Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Dasar 23 tahun 2002 Pasal 1. Angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Pasal 82 UU nomor 23 tahun 2002 menyatakan setiap orang yang melakukan kekerasan dan melakukan kekerasan memaksa, tipu daya muslihat dipidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan dengan denda paling banyak 300 juta dan paling sedikit 60 juta. Selanjutnya, yang ketiga, menurut saya, apa yang perlu kita lakukan di kemudian hari agar kita atau Anda terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan tersebut? Menurut saya ya, yang pertama, lebih berhati-hati ketika bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Yang kedua, hindari obrolan berbau porno. Yang ketiga, jangan percaya penuh pada siapapun. Yang keempat, anak-anak harus diajarkan agar tubuh mereka tidak bersentuhan tanpa seizinnya. Yang kelima, ajarkan kepada anak-anak
apa rahasia yang baik dan apa rahasia yang buruk. Ini sekedar tambahan ya. Ada pertanyaan. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur? Contohnya, karena dorongan hawa nafsu yang tidak dapat dikendalikan atau faktor moral dan tingkah laku serta karakter. Faktor dari korban itu sendiri yaitu adanya pergaulan bebas, sehingga korban sering berteman atau bergaul dengan laki-laki. Di samping itu juga, korban biasa menggunakan pakaian yang minim. Solusi dari saya ini ya, untuk mengurangi banyaknya kasus pelecehan di bawah umur, ajari batas-batas tubuh anak supaya menggunakan pakaian yang tidak terbuka. Ajari mereka bahwa beberapa bagian tubuh bersifat pribadi. Dan yang terakhir, ajari anak agar keluar dari situasi yang menakutkan atau tidak nyaman. Apa itu pencabulan? Yang saat ini terjadi di masyarakat, masih banyak yang memakai adanya persamaan pencabulan dengan pemerkosaan dan serangan seksual. Tetapi di sini hanya akan menjelaskan mengenai pencabulan dan pemerkosaan saja. Apa itu pencabulan? Sebetulnya, tindakan pencabulan tidak asing terdengar dan terjadi di kalangan masyarakat saat ini. Hal ini tentu tidak dibenarkan sama sekali, bahkan dapat melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia. Tidak hanya itu, Indonesia juga sangat memegang erat nilai-nilai kesusilaan dan agama. Segala tindakan yang melanggar dari nilai dan aturan hukum akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Pencabulan itu sendiri adalah segala jenis perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan atau dapat juga suatu perbuatan keji yang tergolong dalam lingkungan nafsu birahi, seperti meraba anggota kemaluan, mencium, meraba buah dada, dan sebagainya. Selanjutnya, apa itu pemerkosaan? Pemerkosaan adalah tindak persetubuhan berdasarkan kekerasan atau ancaman yang dilakukan terhadap perempuan yang bukan istri sah. Hal tersebut dibahas dalam pasal 285 KUHP. Berikut ini adalah contoh-contoh kasus pencabulan. Sekarang, apa perbedaannya pencabulan dan pemerkosaan? Tadi kan udah dijelaskan, apa itu pencabulan, apa itu pemerkosaan. Sekarang kesimpulan dari pencabulan dan pemerkosaan tersebut. Dapat disimpulkan, hal yang mendasari perbedaan apa itu pencabulan dan pemerkosaan terletak dari sebuah tindakannya, di mana pemerkosaan sendiri adalah suatu tindakan persetubuhan dan pencabulan itu sendiri tindakan cabul. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis komentar di bawah ini ya, di channel Wudeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.